Shalom Indonesia. Saya sudah memegang gitar. Biasanya kalau memegang gitar itu saya pasti menyanyi. Tapi sebelum menyanyi, ada yang hendak saya sampaikan perihal homiletika. Seperti video sebelumnya tentang homiletika, ya, salah satu bentuk berkhotbah dalam homiletika, ya, ilmu berkhotbah, ada bentuk khotbah tokoh, ya. Saya sudah katakan ada khotbah ekspositori, ada khotbah topikal, ada khotbah tekstual, ada khotbah tokoh, dan ada beberapa lain yang mungkin bisa diangkat. Nah, saya sudah men-sharingkan kemarin perihal khotbah tokoh. Dari khotbah tokoh Abraham, ya, Abram menjadi Abraham. Namun saya tidak menyampaikan secara detail prosesnya oleh karena memang terlalu banyak. Nah, kali ini saya akan juga men-sharingkan perihal khotbah tokoh yang ayatnya tidak terlalu banyak. Jadi saya bisa memberikan contoh dan garis besarnya karena memang tidak terlalu banyak. Nah, kali ini saya akan mengangkat seorang tokoh yang bernama Lot dan keluarganya. Namun sebelumnya perlu saya menjelaskan perihal khotbah tokoh. Khotbah tokoh ini fokusnya membahas seorang tokoh yang ada dalam Alkitab. Hal-hal yang menyangkut tokoh tersebut adalah yang menjadi sorotan utama. Kita harus mampu melihat dan mengangkat hal-hal penting apa yang ada pada tokoh tersebut yang akan kita sajikan menjadi bahan khotbah kita atau isi khotbah kita. Lalu yang berikutnya, kita harus tahu bahwa setiap tokoh dalam Alkitab memiliki keunikan dan peran pada masanya, baik dalam mengikut Tuhan, memimpin umat Tuhan, mengajar, dan lain-lain. Karena itu, setiap peristiwa hidup sang tokoh harus kita amati seluruhnya. Semua harus diamati seluruhnya. Nah, hal yang kedua adalah bentuk khotbah tokoh, ya. Tidak ada ubahnya dengan bentuk khotbah topikal, ekspositori, dan lainnya. Tidak ada bedanya, ya. Bentuk khotbahnya sama. Misalkan ada nas Alkitabnya, ada temanya, ada kalimat peralihannya, ada garis besar atau isinya, dan ada kesimpulan. Lalu cara menyajikannya pun sama, tidak ada beda, ya, tidak ada beda. Hanya konsentrasinya kepada tokoh. Karena konsentrasinya kepada tokoh, maka nama dari tokoh tersebut harus kita sertakan. Nah, yang ketiga, bagaimana sih cara membuat bentuk khotbah tokoh itu, ya? Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita mengumpulkan semua ayat-ayat Alkitab yang mencatat tokoh tersebut, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua harus kita referensikan, kita kumpulkan menjadi satu halaman, ya, supaya kita tidak kehilangan informasi atau kita mendapatkan informasi yang utuh perihal tokoh tersebut, ya. Lalu cara yang kedua, kita membacanya berulang-ulang, baca berulang-ulang. Amati secara perlahan. Bila penting catat, ya. Dalam mengamati, dalam membaca, mengamati, kita mencatat hal-hal penting yang akan menjadi pembahasan kita, ya. Untuk mendapatkan pengertian secara utuh, menyeluruh perihal tokoh tersebut. Lalu yang ketiga, kita menentukan sisi mana, sisi apanya yang hendak kita jadikan bahan khotbah, ya. Saya sudah katakan ada banyak sisi yang bisa kita angkat. Kesetiaannya, cintanya kepada Tuhan, pengorbanannya, pelayanannya bisa kita angkat menjadi tema sentral dalam setiap khotbah-khotbah kita. Karena itu kita harus memutuskan dari sekian banyak sisi mana terlebih dahulu yang perlu kita angkat. Mungkin di khotbah berikutnya dengan tokoh yang sama kita angkat sisi yang lain juga, ya. Itu keputusan ada pada kita. Lalu yang keempat, kita harus membuat tema, ya. Tema ini dari sisi yang sudah kita tentukan perihal tokoh tersebut.
Ya, kita tentukan sisi mananya yang mau kita angkat, lalu kita buat tema dari sisi itu, ya. Lalu yang berikutnya membuat kalimat peralihan, ya. Kalimat peralihan ini adalah jembatan antara tema dan isi. Kalimat peralihan gabungan dari 4 hal. Hal yang pertama tema, hal yang kedua kalimat tanya, hal yang ketiga kata bantu, dan hal yang keempat kata kunci. Ada tema, ada kalimat tanya, ada kata bantu, ada kata kunci, ya. Tema itu adalah tema, harus dikaitkan di dalam kalimat peralihan. Lalu ada kalimat tanya. Dari 6 kalimat tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, kita sertakan salah satu, ya. Tentu kita pilih mana yang paling tepat. Lalu yang ketiga, ada kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang nanti akan diurai, yang nanti akan dijawab pada isi. Nah, sementara kata bantu adalah kata yang menyempurnakan. Kata yang menyempurnakan supaya kalimat peralihan itu terdengar indah, harus ada kata bantu untuk menyempurnakan gabungan kalimat tanya, kata bantu, dan tema. Ya, kalau terdengar masih asing, kita bisa menambahkan kata-kata bantu supaya kalimat peralihan itu terdengar indah. Ya, kira-kira begitu. Lalu kita membuat garis besar yang menjadi isi. Ya, sebaiknya 3 atau paling banyak 4. Karena kita berkhotbah itu bisa 50 menit, ya. Pengalaman saya, satu garis besar kita bisa uraikan 15 menit. Belum contoh, belum ilustrasi dan segala macam, ya. Sebaiknya 3 atau maksimal 4. Kalau sampai 5 memang terlalu panjang dan kita akan merasa tidak puas ketika hendak menguraikan satu persatu dari garis besar tersebut. Nah, setelah itu kita membuat kesimpulan, ya. Itu adalah cara membuat khotbah tokoh. Nah, hal yang berikutnya yang keempat adalah saya ingin memberikan sebuah contoh khotbah seorang tokoh. Konsentrasinya hari ini adalah Lot dan keluarganya. Saya pikir cukup mengangkat karena memang tidak terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang mereferensikan Lot dan keluarganya, sehingga dalam video singkat ini saya bisa menyampaikan secara tepat. Nah, tokoh Lot dan keluarganya, ya. Saya melihat bahwa perihal Lot itu saya temukan di dalam kitab Kejadian 11, ya, di mana Lot ini anak dari saudara Abraham, ya. Lalu karena papanya meninggal, dibawa Abraham menjadi anaknya, tanda kutip, ya, keponakannya gitu. Jadi kemanapun Abraham pergi, Lot bersama-sama dengan dia. Lalu peristiwa berikutnya kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 19, ya. Lalu dikutip juga dalam 2 Petrus. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi tapi ada hal yang penting yang bisa kita angkat dari tokoh ini, ya. Jadi saya sudah mereferensikan sumber utama Alkitab perihal Lot, Kejadian 11, Kejadian 19, dan ada satu ayat di dalam 2 Petrus, ya. Jadi setelah saya referensikan semua, saya baca, saya amati, lalu saya mengambil kesimpulan dan membuat tema, ya. Dari mana tema ini muncul? Dari saya membaca seluruh referensi Alkitab perihal Lot dan keluarganya. Karena itu saya memberikan tema kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Nah, dari mana tema kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya? Tema ini tentu hasil dari membaca, mengamati, mengobservasi, lalu muncullah tema ini. Kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Nah, setelah kita mengucapkan tema, kita harus membuat kalimat peralihan. Ingatlah bahwa kalimat peralihan itu gabungan dari 4 hal. 1, tema. 2, kata tanya. 3, kata kunci. 4, kata bantu. Nah, lihat,
Temanya itu kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Nah, saya membuat kalimat peralihan yang nanti akan saya uraikan pada garis besar, ya. Saya sudah mengatakan konsentrasi yang akan diurai pada garis besar atau isi dari kalimat peralihan adalah kata kunci. Nah, kalimat peralihan yang saya buat adalah seperti ini. Mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya? Ya. Ingat kalimat peralihannya, mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Kalimat peralihan tadi terdiri dari 4 hal. Ada kata bantu, ada kata kunci, ada kata tanya, dan ada tema. Temanya adalah kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Kalimat peralihannya adalah mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Nah, kalimat peralihan ini mengandung 4 hal tadi. Ada kata tanya, mengapa, ya. Ada kata bantu, ya, dan ada tema. Semuanya terakomodir di kalimat peralihan. Nah, lalu setelah saya mengucapkan kalimat peralihan, maka saya pun mulai menguraikan apa isi dari khotbah ini. Apa uraian dari khotbah yang bertema kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Nah, isinya harus dari peristiwa Lot, harus dari kisah Lot. Garis besarnya tidak boleh dari peristiwa lain, tidak boleh dari tokoh lain. Kalau kita membuat 3 garis besar, 3 garis besar itu harus menyangkut peristiwa kehidupan Lot yang sudah kita referensikan ayat-ayat Alkitabnya. Dalam hal ini Lot, saya sudah katakan dari Kejadian 11, Kejadian 19, dan juga 2 Petrus. Jangan dari tempat yang lain, setiap garis besar. Tetapi sub garis besar, uraiannya itu bisa kita ambil dari kisah lain, dari tokoh lain untuk mengcompare, ya, untuk membandingkan, sehingga semakin bagus itu uraian. Namun untuk garis besar harus dari kisah Lot, tidak boleh dari tempat yang lain. Nah, karena itu garis besar yang pertama, mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya? Yang pertama, karena Lot membangun hidupnya di wilayah yang banyak dosanya setelah berpisah dari Abraham, ya. Yang pertama, karena Lot membangun hidupnya di wilayah yang banyak dosanya setelah berpisah dari Abraham. Nah, dari mana muncul garis besar ini? Tentu dari ayat-ayat yang saya sudah referensikan, saya kumpulkan sumber data Alkitab perihal Lot. Saya sudah katakan tadi, Kejadian 11, Kejadian 13, Kejadian 19, maupun 2 Petrus pasal 2. Jadi Lot membangun hidupnya di wilayah yang banyak dosanya setelah berpisah dari Abraham. Itu dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13 ini berbicara tentang perpisahan Abraham dengan Lot keponakannya. Ketika wilayah mereka semakin menyempit oleh karena budak mereka semakin banyak, ternak mereka semakin banyak, didapati bahwa budak-budak Abraham dan budak-budak Lot itu ribut bertengkar masalah sumur. Karena itu sebagai seorang paman, seorang tua, Abraham menawarkan kepada Lot, marilah kita berpisah supaya tidak terjadi percekcokan, pertengkaran antara kaummu dan kaumku. Untuk itu saya mempersilakan engkau memilih terlebih dahulu. Apabila engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Apabila engkau memutuskan ke kiri, aku akan ke kanan. Jadi Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Maka Lot pun melihat lembah Yordan. Di Sodom dan Gomora itu tanahnya subur, airnya banyak, makmur lah kira-kira begitu. Nah, dari sisi pandangan mata, Lot melihat wilayah itu subur. Lalu Lot memutuskan dan berkata kepada Abraham,
saya memutuskan untuk menetap di lembah Yordan, ya, di wilayah Sodom dan Gomora, karena memang pandangan mata melihat bahwa wilayah itu subur dan indah luar biasa. Lalu Lot menetap di situ. Tapi Alkitab mencatat pada ayat yang ke-13, wilayah Sodom dan Gomora itu berdosa dan menyakitkan hati Tuhan. Demikian kata Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13. Nah, karena Lot sudah memilih terlebih dahulu, maka Abraham memilih wilayah yang berseberangan dengan wilayah Sodom dan Gomora. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya? Yang kedua, karena Lot dan keluarganya memperlambat rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. Dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16, kita melihat seiring berjalannya waktu bahwa dosa Sodom dan Gomora sudah matang di hadapan Tuhan, sudah memuncak. Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab mencatat Allah membicarakan rencananya itu kepada sahabatnya yang bernama Abraham. Abraham ingat di wilayah Sodom dan Gomora ada keponakannya dan keluarganya yang bernama Lot. Lalu terjadilah dialog antara Allah dan Abraham. Nah, singkat cerita, rencana Allah untuk menghancurkan Sodom dan Gomora tidak bisa dicegah, tidak bisa ditahan. Karena apa? Dosa Sodom dan Gomora sudah matang, sudah memuncak, sehingga Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun kedua malaikat ini, ya, bersama dengan seorang lagi itu mengunjungi rumah Lot. Lot menerima, Lot menyambut mereka, dan kedua malaikat ini berkata, kami akan menghancurkan Sodom dan Gomora sesuai dengan perintah Allah. Ya, awalnya Lot tidak percaya, juga keluarganya, tapi karena diingatkan kembali, ayo cepat. Nah, Lot ragu apakah benar Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 19 ayat 16, karena Lot dan keluarganya berlambat-lambat, ya, berlambat-lambat. Padahal Allah merencanakan untuk menyelamatkan dia supaya tidak binasa di Sodom dan Gomora. Tapi Lot berlambat-lambat. Apakah faktor istri, faktor harta yang sangat banyak dan segala macam? Kita tidak tahu. Tapi dicatat Lot berlambat-lambat. Padahal Allah ingin menyelamatkan dia. Nah, karena Lot dan keluarganya berlambat-lambat, maka malaikat itu menarik tangan Lot, tangan putrinya, tangan istrinya, membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Karena dia berkata, kami tidak bisa mencurahkan api belerang dari langit sebelum kami mengasingkan engkau. Jadi di situ ditemukan mengapa ini menjadi kesempatan terakhir. Ya, karena memang Lot berlambat-lambat, hatinya tertawan oleh kenikmatan Sodom dan Gomora. Ya. Lalu yang ketiga, temanya itu tadi kan kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya. Lalu kalimat peralihannya, mengapa peristiwa ini menjadi kesempatan terakhir bagi Lot dan keluarganya? Lalu yang ketiga, karena atau supaya, ya, supaya Lot melihat bukti keadilan Tuhan. Di mana itu? Kejadian 19 ayat 17. Ya. Lanjut, setelah malaikat itu menarik tangan Lot, istri dan kedua putrinya, ya, ditarik keluar, malaikat itu berpesan, larilah ke pegunungan itu, karena kami akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Artinya, ini kesempatan terakhir. Jangan menoleh ke belakang. Supaya engkau menyaksikan, supaya Tuhan membuktikan keadilannya. Keadilan Tuhan ini adalah akan menghancurkan dosa, membinasakan dosa. Bahkan tempat yang indah sekalipun, yang kaya sekalipun, kalau ada dosa akan dihancurkan. Tapi bukti keadilan Tuhan juga akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, berharap pada Dia. Ya. Akhirnya malaikat itu berpesan setelah menarik mereka dari Sodom dan Gomora, jangan menoleh ke belakang.
Udah 3 garis besar, lalu kita mengakhiri khotbah tokoh ini, masuklah kepada kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Lot tidak menggunakan kesempatan terakhir untuk melakukan rencana Allah secara utuh dalam hidupnya. Ya, ternyata Lot tidak melakukan atau tidak menggunakan kesempatan terakhir yang ada untuk melakukan apa yang Allah katakan. Dia menawar, ya. Dia menawar. Itu dari ayat 18 sampai 22, ya. Kan malaikat itu berkata, larilah ke pegunungan, jangan menoleh ke belakang. Nah, kesimpulannya Lot itu nawar. Tuhan, kalau aku lari ke pegunungan itu, tentu aku tidak akan sampai. Tentu api belerang akan mampu mengejar kami. Mohon maaf kalau aku menawar, karena sesungguhnya aku telah mendapatkan kasih di hadapan Tuhan. Padahal malaikat itu barusan berkata, kami tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora sebelum engkau sampai ke pegunungan itu. Tapi Lot tidak menggunakan kesempatan terakhir untuk mentaati perintah Tuhan secara utuh. Coba dia taat saja lah, ya kan? Ini kan last chance, kan? Lalu dia membuat alibinya sendiri. Kalau lari ke pegunungan itu tidak akan sampai, Tuhan. Api belerang akan mengejar kami. Ini kan karangan dia. Jika Tuhan berkenan, kami akan ke kota itu saja, di Zoar. Apa kata malaikat? Oke, dalam hal ini permintaanmu pun akan kukabulkan. Akhirnya kesempatan terakhir itu tidak dipergunakan Lot untuk mentaati perintah Tuhan secara utuh, tapi dia menawar, dikehendaki. Dan kita menyaksikan bahwa setelah mereka sampai di sana, api belerang turun menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun ada aib, ya, ada aib yang terjadi karena istri Lot kan meninggal, ya. Istri Lot meninggal menjadi tiang garam, ya. Terjadi aib, ada persetubuhan incest antara Lot dan kedua putrinya. Mengapa ini terjadi? Seandainya Lot mentaati perintah Allah lewat malaikat itu secara utuh, pergi ke pegunungan, pasti Allah menyediakan sesuatu yang indah di sana. Tapi Lot menawar, dia mau sampai Zoar saja. Ya sudah. Tapi di situ terjadi sebuah aib. Ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, istri Lot mengabaikan kesempatan terakhir untuk mentaati firman. Di dalam Kejadian 19 ayat 17, malaikat sudah berpesan, jangan menoleh ke belakang. Lot menawar. Sambil jalan, dia tidak menoleh ke belakang. Tapi istri Lot betul-betul mengabaikan kesempatan terakhir. Kalau Lot tidak menggunakan kesempatan terakhir untuk mentaati firman secara utuh, kalau istri Lot lebih parah lagi. Dia mengabaikan perintah Allah. Padahal ini kesempatan terakhir bagi dia untuk selamat, namun dia abaikan. Dalam perjalanan menuju Zoar, istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Nah, setelah kita menguraikan kesimpulan begini, maka ini kita cari contoh-contoh yang memiliki implementasi bagi kehidupan sekarang supaya jemaat pun terberkati. Itulah khotbah tokoh, ya. Namun seperti biasa, kalau Bapak Ibu sebagai seorang pengkhotbah memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu dari khotbah saudara, ciptakan saja untuk menunjukkan bahwa khotbah ini orisinal milik kita. Bukan untuk menunjukkan kita pandai atau tidak. Nah, kebetulan saya menciptakan lagu dari khotbah ini yang saya beri judul Jangan Menoleh ke Belakang Lagi. Jangan menoleh ke belakang lagi, tinggalkan semua dosa, pandanglah Yesus, lakukan rencananya. Jangan menoleh
ke belakang lagi. Tuhan pastilah memberkati semua cara yang berkenan, semua dosa yang ditinggalkan. Jangan lagi diingini semua cara yang tak berkenan. Jangan lagi diulangi, percayalah pada Yesus, Dia pasti beri yang terbaik. Jangan menoleh ke belakang lagi. Tinggalkan semua dosa, pandanglah Yesus, lakukan kehendak-Nya. Jangan menoleh ke belakang lagi. Tuhan pastilah memberkati semua cara yang berkenan, semua dosa yang ditinggalkan. Jangan lagi diingini semua cara yang tak berkenan. Jangan lagi diulangi, percayalah pada Yesus, Dia sanggup beri yang terbaik. Kalau saudara memiliki oktav yang tinggi, ya bisa di overtone. Tapi sebaiknya dalam kebaktian jemaat jangan tinggi sendiri, supaya semua bisa menikmati. Ya kira-kira begitulah khotbah tokoh. Semoga memberkati. Selamat siang Indonesia.